Apa rencana saya terhadap berbagai kawasan perkebunan teh yang hari ini berubah menjadi tempat-tempat yang kumuh, baik bangunan yang berizin maupun bangunan yang tidak berizin. Yang pertama adalah mengembalikan kembali fungsi kebun teh tetap menjadi kebun teh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk melakukan penanaman kembali areal-areal kebun teh dengan kerjasama antara Pemprov dengan VTPN. Kemudian dibiayai oleh Pemda Provinsi Jawa Barat sampai tehnya bisa dipetik. Setelah tehnya bisa dipetik, maka masyarakat penggarap teh kembali akan memetik teh. Dan seluruh biaya penanaman sampai teh itu bisa dipetik kembali itu akan dibiayai oleh Pemprov dan berbagai lembaga lainnya yang sangat mencintai areal konservasi di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua, yang petani nanas itu akan diberdayakan kembali menanam nanas. Areal-areal perkebunan nanas hari ini berubah peruntukannya menjadi KSO yang tidak terurus jadi kebun singkong dan sejenisnya. Itu akan dikembalikan menjadi kebun nanas. Setelah itu, seluruh para pedagang di seluruh hamparan di daerah-daerah perkebunan di seluruh Provinsi Jawa Barat, kami akan melakukan penataan, membuat pendidikan, kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan. Sehingga Provinsi Jawa Barat, areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala nanasnya asli madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan. Dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan, pasti akan saya tertibkan. Mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat, agar Jawa Barat kembali menjadi sepenggal tanah yang tercipta saat. Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya, terkait kemarin ada beberapa video tentunya terkait aksi UNRAS yang sudah disampaikan oleh orang-orang yang tentunya dalam hal ini mengaku orang-orang yang terdampak atas kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan tentunya bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang ya. Nah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa dalam hal ini sebagai media saya akan menyajikan berbagai informasi terkait hal apapun, apalagi lebih khususnya dalam hal ini terkait kebijakan pemerintah, baik kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun pemerintah daerah Kabupaten Subang ya. Dalam hal ini tentunya teman-teman juga memiliki sudut pandang yang berbeda ya, karena saya tahu bahwa dalam hal ini ada yang memang pro dan ada yang memang kontra. Yang pro yang berarti mendukung segala kebijakan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi maupun juga Kang Renaldi selaku Bupati Subang untuk bagaimana dalam hal ini pemerintah provinsi yang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi untuk dapat mewujudkan Jabar Istimewa. Kita lihat sudah melakukan pembongkaran, yaitu bangunan-bangunan liar yang berada di pinggir jalan
provinsi. Kita semua ketahui bahwa Subang ini, terutama Subang Selatan, adalah pariwisata dan agribisnis. Nah, saya melihat apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat saat ini. Kita ambil sampel bahwa Lembur Pakuan. Lembur Pakuan di sini saya rasa dibangun dan ditata oleh Kang Deddy Mulyadi pada saat beliau sebelum menjadi Gubernur Jawa Barat. Dan saat ini Lembur Pakuan menjadi, bisa dikatakan menjadi tujuan wisata nih, baik wisatawan lokal maupun yang dari luar ya. Nah, kalau udah seperti ini, masyarakat juga terkena dampaknya ya, dampak yang positif tentunya. Karena pada saat orang-orang datang berkunjung ke Lembur Pakuan, otomatis akan mampu meningkatkan perekonomian, wabil khusus warga masyarakat yang ada di Lembur Pakuan, umumnya warga masyarakat Subang. Nah, itu teman-teman. Jadi melihat dari itu, apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, ya tadi sudah disampaikan juga bahwa Subang Selatan ini pariwisata dan agribisnis. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat tentunya akan menata untuk bagaimana agar Jawa Barat ini menjadi istimewa, Subang ini menjadi lebih ngabret, ditata sedemikian rupa untuk bagaimana ke depan akan menjadi incaran tujuan wisata nasional. Nah, bila perlu internasional ya teman-teman semuanya. Nah, kalau udah seperti itu, saya yakin ini Subang ini akan banyak sekali nih wisatawan yang datang. Kalau seandainya wisatawan nanti sudah banyak datang, otomatis akan mampu meningkatkan roda perekonomian masyarakat Subang. Nah, jadi dalam hal ini secara pribadi saya mendukung segala kebijakan dan langkah yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga Kang Renaldi ya, selaku Bupati Subang. Nah, teman-teman semuanya, kemarin kita melihat yang demo yang pergi ke Gedung Sate, yang dalam hal ini mereka menagih janji apa yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Saya rasa nih teman-teman semuanya ya, kalau menurut pendapat saya, kita itu perlu kesabaran. Karena dalam hal ini kemarin juga sudah disampaikan oleh Bupati Subang, Kang Renaldi, bahwa setelah dilakukan pendataan, ini nilainya sangat-sangat cukup besar ya. Dan tentunya kita juga tahu ya, bahwa yang namanya uang apabila dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ya, pemerintah provinsi maupun kabupaten, tentunya kita itu perlu bersabar. Kenapa? Karena memang ada prosesnya. Berbeda dengan kita meminta dari nenek atau kakek kita. Tidak bersabar juga uang itu nenek dan kakeknya ya. Tetapi dalam hal ini, karena memang ini dikaitkannya dengan anggaran pendapatan belanja daerah, baik provinsi maupun kabupaten, tentunya yang menjadi masyarakat Jawa Barat itu bukan hanya aja pedagang yang terkena dampak ya. Kita semuanya juga masyarakat Jawa Barat, masyarakat Subang, sama-sama ya. Dalam hal ini saya rasa memang perlu kesabaran. Saya yakin apa yang sudah disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat dan Kang Rey, saya yakin akan ditepati janjinya. Karena bagaimanapun apa yang dilakukan oleh mereka semua ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan kesejahteraan masyarakat Subang. Nah, oke teman-teman semuanya, bagaimana nih menurut komentar teman-teman? Silahkan teman-teman berkomentar. Sekali lagi secara pribadi saya mengajak teman-teman semuanya untuk yuk kita sama-sama mendukung program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan juga Kang Renaldi untuk Subang menjadi lebih baik. Demikian Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrowa, berbeda-beda tetapi satu jua, tiada hukum yang berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.